it.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang bulan Juli ini. Di mana pada minggu ini kita berada di minggu yang terakhir pada bulan Juli tahun 2020. Semua karena anugerah Tuhan, berkat-Nya dan penyertaan-Nya sempurna dalam kehidupan kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini saya ambil di dalam kitab Ulangan 11. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kami harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ini. Biarlah kami mendengar dan melakukannya serta memahaminya di dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, yaitu mendengarkan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada 10 ayat dalam kitab Ulangan yang mengandung kalimat supaya baik keadaanmu. Kita semua dapat melihat di sini bahwa Allah kita bukanlah Allah yang kejam atau Allah yang selalu menuntut. Justru Allah ingin memberi
untuk kita. Allah menginginkan supaya keadaan kita baik. Itulah kerinduan Allah. Kalau saudara secara teliti perhatikan ayat di atas, di dalam pembacaan kita tadi, maka saudara perlu menggarisbawahi kata jika. Kata ini merupakan satu syarat untuk terjadinya berkat Tuhan yang telah dijanjikan itu. Seringkali kita mengabaikan syarat yang Tuhan minta untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lebih menekankan tentang permintaan kita. Kita ingin Tuhan menjawab doa. Kita ingin Tuhan menyembuhkan. Dan kita ingin Tuhan memberikan kita kelimpahan. Dan memang Tuhan menginginkan supaya keadaan kita baik. Tetapi kita diminta untuk memenuhi syaratnya. Yaitu mendengar sama dengan mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan kita bahwa syarat pertama yang diminta adalah mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata kerja yang tertulis dalam ayat ini adalah mendengarkan, bukan mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak suara. Dari pagi sampai sore kita mendengarkan suara-suara yang sumbang. Berita-berita yang negatif dan lain-lain. Tetapi biarlah kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan meminta agar kita mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Dalam ayat ini juga ditulis keterangan waktu. Dalam tanda kutip hari ini. Kapan saudara menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana dengan hari ini? Apakah saudara tetap mendengarkan suara Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyediakan waktu setiap hari untuk berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan. Cinta yang bersyarat. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan menuntut syarat dalam pemberiannya? Jika ada dua orang sedang berpacaran, apa saja permintaan si gadis pasti dipenuhi oleh pacarnya. Kalau Tuhan seperti itu juga pasti bagus. Baik, kita harus sadar bahwa semua pemberian Tuhan adalah sesuatu yang bernilai tinggi dan bersifat kekal. Oleh sebab itu, dituntut suatu syarat untuk saudara dan saya. Syarat yang diminta dari kita adalah mencintai Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara boleh melihat 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Mengasihi Tuhan mempunyai arti yang dalam, yaitu
Orang yang mengasihi Tuhan berarti menuruti perintahnya. Ibadah adalah cara hidup kita. Gambaran yang terjadi pada umat Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara boleh melihat Matius pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Seringkali juga kehidupan seperti gambaran yang terjadi pada umat Israel. Kehidupan sehari-hari kita tidak mencerminkan ajaran Kristus. Tetapi saya percaya, kita semua percaya bahwa pada akhir zaman ini Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Ibadah yang benar 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tuhan menginginkan diri kita. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dan tidak meragukan kuasa-Nya. Menolong kita, memberkati kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Roma 12 ayat yang pertama. Ibadah yang sejati ditandai dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tuhan meminta agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, bukan persembahan yang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan segera mengadakan suatu kebangunan rohani, suatu gelombang pekerjaan Roh Kudus. Tuhan rindu memberkati jemaatnya, Tuhan rindu memberkati kita semua, Tuhan rindu memberkati bangsa dan negara kita, sehingga orang iri melihatnya. Orang dunia melihat betapa luar biasanya orang Kristen, hidup penuh dengan kerukunan dan sukacita. Tuhan menghendaki agar kita mempunyai ibadah yang benar dengan segenap hati kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak hanya sekedar mendengar atau kita tidak hanya sekedar melihat pelayanan ini melalui pelayanan online, tetapi kita ada di dalamnya. Kita sungguh-sungguh mendengarkan dan kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani hari-hari ini setiap saat dengan pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman. Kami juga telah memberi persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Tuhan, Engkau menguduskan firman-Mu. Dan Tuhan memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Bahkan sepanjang minggu yang kami jalani lagi ini Bapak, biarlah kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan.
sehingga kami tetap ada dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-jemaat, baik kami yang beribadah di rumah maupun kami yang beribadah di gereja. Sehatkan kami terus ya Bapa. Bungkus tutup kami dengan kuat kuasa. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, hamba persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai dan biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di luar rumah, tetap dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan mencuci tangan melalui dengan air yang mengalir dan memakai sabun, dan jangan lupa kita memakai masker kita. Tetap sehat dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih juga kita telah memberi persembahan kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah, jangan lupa kita menyisihkan berkat Tuhan. Kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Nya dalam setiap kehidupan kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Jemaat-jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua.